Oke, coba kita lakukan ya. Semuanya sudah dapat datanya ya. Nah, kalau sudah dapat, kita coba. Nah, ini kita perhatikan datanya di sini. Saya menggunakan gap atau selisih ya, karena tadi di dalam model VAR itu harus menggunakan variabel yang porsinomius atau data yang paling terkecil. Nah, ini. Inflasi karena sudah persen, suku bunga sudah persen, kurs itu kan masih besar nilainya, maka saya menggunakan gap. Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan datanya nih, sangat kecil sekali. Baik GDP, inflasi, suku bunga maupun kurs itu memiliki data terkecilnya. Oke. Nah, kita sudah variabel ini sudah stasioner. Nah, sekarang lanjutkan kita masuk ke model ASFAR di sini. Nah, datanya dari tahun 94 Q1 sampai 2014 Q4. Artinya data yang kita miliki ini adalah data berbentuk kuartal. Karena data ini kuartal, maka tadi rule of thumbs dalam memasukkan lag-nya untuk data kuartal yaitu memasukkan antara angka 4 atau 8. Saya coba yang 4 ini. Kalau ada yang ketinggalan bilang saja. Nah, kalau sudah kita klik enter. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah model VAR-nya. Tadi saya sebutkan apa itu model VAR, yaitu multivariate linear time series yang kita gabungkan menjadi model atau joint dynamic time series. Nah, ini GDP, inflasi. Lalu monetary policy rate atau suku bunga, kurs. Masing-masing itu memiliki nilai adjust S square sendiri-sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan joint dynamic time series. Lalu juga variabel pada model itu memiliki nilai lag. Nah, ini lag-nya. Tadi kita masukkan angka 1 dan 4. Semua variabel memiliki nilai lag-nya adalah 4. Dan ini simple dan fleksibel. Ya. Harusnya model ini sudah kita anggap ini model VAR. Ya. Jadi sekali klik muncul nilai VAR-nya. Tetapi kita cek dulu nih. Kira-kira model VAR ini bagus apa tidak. Cara ngeceknya gimana? Nah, tadi ada beberapa langkahnya. Pertama kita berbicara mengenai polinomial stepnya, uji stabilitas. Caranya gimana? Teman-teman klik view, lalu pilih lag structure. Teman-teman bisa memilih antara tabel ataupun yang graph. Nah, paling mudah kita menggunakan yang graph ini. Kalau kita klik root graph, nah nanti kita bisa lihat di sini bahwa seluruh angka titik-titiknya itu berada dalam lingkaran ini. Artinya apa? Ketika seluruh dot atau titik berada dalam lingkaran menandakan bahwa model VAR ini stabil. Ini inverse roots of autoregressive characteristic polynomial. Nah, jadi G polinomial untuk menandakan bahwa model VAR yang kita bangun itu adalah stabil. Itu yang pertama. Kita sudah melakukan uji polinomial. Kedua, kita menentukan nilai lag kriterianya. Nah, nih. Teman-teman pilih lag structure lalu pilih lag kriteria. Nah, tadi lag kriteria kita bisa menggunakan AIC. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan source SC, source information criterion sama Haki Henan Queen. Kita masukkan. Nah, kita pilih ya tadi kalau kuartal bisa antara 4 atau 8. Kalau teman-teman datanya tahunan 1 atau 2. Kalau datanya bulanan 12 ataupun 24. Kita contoh yang paling tinggi. 8 ini. Nah, cara menentukannya di mana? Kita lihat nih. Yang paling banyak bintangnya itu ada di mana? Di leg 2 itu terdapat 4 bintang. 1, 2, 3, 4. Ya. Sedangkan di leg 1 itu terdapat di 1,
1 bintang. Jadi yang paling banyak itu ada di leg 2. Sehingga ini akan menghasilkan leg optimum yang harus kita gunakan pada model VAR itu hanya 2 saja. Sehingga kita klik estimate lagi, lalu kita rubah ke 1 sampai 2. Karena leg 2 ini merupakan leg optimumnya. Yang dapat dipilih dari mana? Nih. AIC maupun Hanan Quinn ataupun FPE yaitu Final Prediction Error sama LR yaitu LR Test Statistic. Ya. Jadi teman-teman sudah dibantu sama Fuse leg yang paling bagus itu ketika banyak bintangnya. Klik estimate karena 1 sampai 4 itu bukan leg terbaik sehingga kita pindah ke 1 sampai 2. Nah, kalau sudah klik enter. Nah, ini adalah model VAR-nya. Jadi langkah VAR-nya sudah kita jelaskan. Bahwa uji polinomial stabil. Lalu yang kedua bahwa leg yang terbaik adalah modelnya adalah 2. Nah, sekarang kita masuk ke diagnostic tool-nya. Diagnostic tool kita bisa menggunakan view lalu pilih residual, kita pilih grab di sini. Nah, kita ingin melihat nilai residual dari masing-masing variabel itu seperti apa. Yang bisa kita capture di sini yaitu adalah pada monetary policy rate sama kurs menandakan terjadi goncangan hebat pada tahun 2008 ini. Ya, ini menandakan pada data tersebut terjadi namanya pada tahun 2008 kita masih ingat terjadi krisis ekonomi di seluruh dunia atau global financial crisis. Nah, di sini suku bunga dan kurs itu terlihat bahwa terdapat guncangan yang hebat pada tahun 2008. Tetapi pada inflasi itu guncangan hebatnya antara tahun 2000 sampai tahun 2001. Sedangkan GDP itu memiliki fluktuasi atau guncangan-guncangan yang cukup banyak ini 97, 98, lalu terjadi lagi tahun 2001, 2000. Lalu terjadi lagi tahun 2008, lalu 2011, seperti itu. Ya, ini adalah guncangan-guncangan yang terjadi ketika kita menggunakan grab residualnya. Selanjutnya, ketika uji diagnostik yang lain selain grab residual yaitu adalah uji autokorelasi. Nah, teman-teman bisa klik residual test, lalu pilih autocorrelation LM test. Atau pertama kita gunakan korelogram dulu. Nah, ini bisa pilih per variabel atau pilih per leg-nya. Bisa kita masukkan leg sampai 8 menggunakan grab. Nah, kita perhatikan di sini keseluruhan dari korelogram ya, itu hanya terdapat pada antara korelasi antara kurs dan suku bunga, ya, itu yang di luar garis. Nah, ini kalau kita lihat ini aja yang di luar garis. Ya. Oh, ada 2 ini. Inflasi sama inflasi. Ya. Tetapi untuk GDP, ya, sebagai variabel dependen terhadap inflasi, terhadap NPL, terhadap suku bunga itu tidak melebihi garis atas maupun garis bawah. Ini bersentuhan yang atas ini. Ya, sehingga kita menandakan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Apakah ini benar? Tapi untuk keseluruhan model hanya terdapat inflasi terhadap inflasi dan gap terhadap suku bunga dan monetary policy rate. Nah, apakah ini benar? Tidak ada masalah autokorelasi. Kita klik view lagi, lalu pilih residual test, lalu pilih autocorrelation LM test ini. Nah, kita masukkan leg-nya sampai 8 tadi ya. Kita perhatikan nih nilainya. Ya. Nilai probabilitasnya, null hipotesisnya adalah no serial correlation. Tidak terdapat masalah korelasi atau masalah autokorelasi. Karena nilai probabilitasnya ada di atas 0,05, sehingga kita gagal untuk menolak H0. Sehingga artinya bahwa kita menerima H0, yang artinya bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, ini. Ya, ini sudah dijelaskan sehingga
Tadi roadmap-nya, roadmap VAR itu adalah estimasi VAR. Tadi langkah pertama kita sudah mengestimasi VAR. Lalu model checking. Nah, kita sudah cek model, yaitu apa? Ceknya polinomial. Lalu apa length kriteria. Lalu apalagi tadi uji diagnostik tool. Yang terdiri dari apa? Autokorelasi. Nah, dari autokorelasi semuanya sudah tidak menghasilkan masalah autokorelasi. Length kriteria adalah 2, uji polinomialnya stabil. Maka langkah selanjutnya itu kita bisa melakukan forecasting. Tapi kita tidak mempelajari forecasting di strata 1. Nanti kalau teman-teman lanjut nanti akan belajar di sini. Lalu langkah selanjutnya kita akan membentuk yang namanya SVAR, yaitu adalah structural VAR atau structural analysis tadi. Structural analysis nanti akan terdiri dari impulse response dan variance atau forecasting error. Nah ini sekarang kita akan berbicara mengenai ini SVAR ini, ya, structural VAR. Oke, nah sekarang kita akan berbicara mengenai impulse response function. Nah sekarang apa sih impulse response itu? Impulse response itu adalah untuk mengetahui respon variable dependent, respon variable dependent. Ketika terjadi guncangan, ya, ketika terjadi guncangan pada variabel independen. Ya, seperti yang kita lakukan di grab tadi, ketika terjadi krisis, kurs pada tahun 2008, kurs tadi apa terjadi ya gejolaknya tadi di sini. Kita ulangi lagi nih. Nah ini ketika terjadi krisis, nah ini terjadi guncangan pada kurs, terjadi guncangan pada suku bunga, terjadi guncangan pada inflasi. Nah, ini bagaimana respon GDP terhadap guncangan pada variabel ini? Nah, itu nanti kita bisa melakukannya dengan menggunakan impulse respon. Responnya apa? Apakah negatif, apakah positif, apakah negatif. Nanti akan memberitahu bagaimana cara kita menginterpretasikan dari impulse respon itu. Ya. Itu terkait dengan impulse respon. Jadi, untuk melihat trace effect. Jadi ingin melihat efek dari atau respon dari GDP terhadap guncangan pada variabel independen. Bahkan terhadap model keseluruhan. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengenai variance decomposition atau forecasting error. Saya kembalikan lagi ya tadi biar bisa dilihat. Nah, ini sekarang kita berbicara mengenai forecasting error. Forecasting error atau variance decomposition. Nah, jadi cara membentuknya cuma di sini aja teman-teman. Variance decomposition. Ya. Kita ingin melihat proporsi dari pergerakan, dari setiap variabel yang disebabkan adanya guncangan antar variabel. Nah, jadi misal kita melihat GDP, lalu inflasi, lalu suku bunga, lalu kurs. Setiap variabel ini kan memiliki guncangan sendiri-sendiri.
GDP terhadap GDP memiliki guncangan, inflasi ke GDP ada, semuanya nanti memiliki guncangannya sendiri-sendiri dan bagaimana responnya. Dan ketika kita berbicara mengenai variance decomposition, nanti kita akan berbicara mengenai proporsi pergerakan. Jadi nanti bagaimana pergerakan dari variabel GDP, inflasi, MPR, kurs, ketika adanya guncangan yang disebabkan oleh dirinya sendiri ataupun disebabkan oleh variabel lainnya. Nah, nanti kita bisa melihat Q-movement atau pergerakan dari variabel-variabel tersebut. Tapi karena data ini variabel dependent oleh GDP, nanti kita akan melihat pergerakan variabel GDP yang disebabkan oleh guncangan variabel GDP sendiri ataupun disebabkan oleh guncangan pada variabel lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membentuk ini modelnya. Ya, caranya kita estimate lagi, kita ke bentuk VAR. Tadi modelnya yang terbaik adalah 2. Nah, kita kembali di sini. Ya. Setelah itu baru kita lihat view, lalu pilih impulse response di sini, teman-teman. Lalu teman-teman pilih multiple graph, analytic assumption. Nih. Boleh periodnya boleh lebih dari 10 boleh di sini. Ya, tapi saya gunakan hanya 10 saja. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah bentuknya, teman-teman. Ya. Bentuk apa di sini? Pertama, kita bisa berbicara ya, mengenai nih respon GDP gap terhadap GDP gap. Ketika terjadi guncangan pada variabel GDP itu sendiri, maka responnya untuk periode pertama sampai periode kelima itu akan direspon positif. Tetapi setelah periode kelima sampai periode ke-10 akan direspon negatif. Nah, ketika terjadi guncangan pada inflasi, maka GDP akan merespon secara positif sampai periode ke-5,5. Tapi mulai periode ke-6 dari 10 direspon negatif. Ya. Lalu ketika terjadi guncangan pada suku bunga, maka akan direspon positif untuk keseluruhan periode. Nah, ini. Nah, sedangkan pada guncangan pada kurs akan direspon positif sampai periode ke-6,5 dan akan direspon negatif dari periode 7 sampai 10. Jadi di sini kita melihat bagaimana respon GDP ketika terjadi guncangan pada variabel independen, yaitu inflasi, MPR maupun kurs, bahkan untuk variabel GDP itu sendiri. Responnya berbeda-beda. Ya. Nah, ini kalau inflasi, ini kalau suku bunga, ini kalau kurs. Nah, tapi biasanya yang dibaca itu hanya untuk variabel dependennya GDP, yaitu di atas ini aja. Nah, nanti teman-teman jelaskan ini ketika membentuk atau menulis mini skripsinya, ini dijelaskan ini impulse responnya. Seperti ini. Ini adalah mengenai impulse respon. Jadi tadi kita sudah menyinggung bahwa impulse respon tadi untuk mengetahui efek atau struktural shock dari variabel antar variabel. Jadi kalau ada shock, ada guncangan pada variabel, itu responnya gimana? Kalau teman-teman ada guncangan atau perkataan orang dari luar, respon teman-teman itu seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Ini terkait dengan respon. Nah, sekarang tadi kita juga berbicara mengenai forecast error atau variance decomposition. Nah, ya, teman-teman tinggal klik view, lalu pilih variance decomposition. Nah, pertama bisa pilih multiple graph, Cholesky decomposition, lalu klik. Nah, ini bentuk grafnya, tetapi biasanya yang diminta itu adalah bentuk tabelnya, teman-teman. Nah, karena ingin melihat per angkanya. Nah, ini. Kita bisa lihat di sini 2 sampai 10 ketika terjadi guncangan pada variabel GDP itu akan direspon secara positif dari periode 2 sampai 10. Seluruhannya positif, tetapi respon yang paling besar itu terjadi ketika ada guncangan pada variabel dependennya itu sendiri. Nah, ini. Pergerakannya ini tinggi sekali. Ya, dari 96, inflasi hanya dibagi 0,21, lalu
monetary policy rate hanya dibagi 3,19, ini hanya dibagi 0,32. Ini kalau ditotalkan ini jumlahnya 100. Ya. Nah, ini akan direspon semakin kecil nilainya dan akan dibagi semakin banyak terhadap variabel lainnya. Ini adalah pergerakan data atau proporsi pergerakan yang disebabkan oleh guncangan variabel, ya, guncangan variabel. Jadi proporsi pergerakannya seperti ini. Ini bentuk tabelnya, tapi kalau bentuk grafnya akan seperti ini. Nah ini kita bisa lihat bahwa GDP pergerakannya cukup tinggi sekali. Nah, ini adalah pergerakan dari GDP direspon pergerakannya paling besar, sedangkan inflasi itu paling kecil, proporsi pergerakannya yang disebabkan adanya shock. Lalu monetary policy rate, nah ini paling besar di antara variabel independen. Nah, ini adalah atau kurs seperti itu. Nah, selain itu, berbicara mengenai impulse response dan variance decomposition, kita juga belajar mengenai historical decomposition. Ini untuk melihat secara historik bagaimana pergerakan atau proporsi pergerakan yang disebabkan adanya shock terhadap variabelnya, antar variabel itu. Nah, ini lebih lengkap ini kalau yang menggunakan historical decomposition ini. Kita pakai multiple gap, variabelnya semua kita masukkan. Kita pakai Cholesky degree of freedom adjust yang sudah disesuaikan nilai degree of freedom-nya. Sudah klik oke. Nah, ini gambarnya teman-teman. Ya, pergerakannya seperti ini. Nah, ini gabungan antara pergerakan data dan pergerakan respon. Nah, ini sangat fluktuasif sekali ketika terjadi guncangan pada variabel GDP terhadap GDP-nya. Ya. Sedangkan pergerakan data atau ketika terjadi shock inflasi, respon dari GDP dan pergerakan GDP-nya menjadi lebih landai. Begitu juga dengan NPR dan real gap. Nah, ini adalah bentuk data atau pergerakan yang disebabkan adanya shock antar variabel yang kita gunakan dalam model. Nanti ini teman-teman harus jelaskan semuanya ini. Nah, ketika ingin membuat mini skripsi yang menggunakan model VAR. Nah, semua model sama ada seperti ininya. Karena kita sudah berbicara mengenai dynamic time series data. Nah, sekarang bagaimana Pak model VAR-nya? Nah, sekarang kita kembali ke model VAR. Kita kembali ke model VAR, pilih estimate. Nah, tadi 1 sampai 2. Oke, sekarang saya jelaskan di sini. Nah, perhatikan di sini ada GDP, inflasi, MPR sama kurs. Karena variabel dependennya GDP, maka yang perlu teman-teman perhatikan itu hanya yang di sini saja. Ya. Pokoknya hanya kotak ini saja. Nah, di sini memiliki 3 bagian. Pertama, bagian atas itu adalah nilai koefisien. Bagian kedua nilai standar error dan bagian itu adalah nilai T statistik. Ya. Pertama itu adalah nilai koefisien, standar error, nilai T statistik. Paling mudah melihat pengaruhnya itu ketika teman-teman lihat nilai T statistik. Nah, kalau ingin lihat pengaruhnya kan membandingkan antara T statistik dan T hitung. Jika nilai T statistik itu di atas 1,9, dapat kita katakan bahwa variabel GDP gap pada tahun sebelumnya atau pada tahun T-1 itu berpengaruh terhadap GDP saat ini. Lalu kira-kira yang berpengaruh lagi yang mana ini kira-kira? Coba kita perhatikan lagi. Inflasi ada yang berpengaruh atau tidak? Inflasi tidak ada, monetary policy rate juga tidak ada. Nah, mungkin sama kurs. Kurs pada 2 tahun sebelumnya itu berpengaruh terhadap GDP saat ini. Nah, lalu kita memiliki nilai adjust R square sebesar 0,65 yang artinya bahwa variabel independen dalam model menjelaskan ke variabel independen sebesar 65% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Lalu kita juga bisa melihat di sini F statistik yaitu 20. Nah, ini sudah dapat dipastikan bahwa keseluruhan variabel independen dalam model itu berpengaruh terhadap GDP secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, sedangkan yang paling bawah ini merupakan diagnostik dari model VAR itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa nilai AIC sama SC itu memiliki nilai yang positif. Nah, sehingga penggunaan lag pada model itu sudah terakomodasi secara baik. Seperti itu. Nah, ini adalah cara membaca dari model VAR. Sudah saya jelaskan keseluruhannya, yaitu VAR, lalu struktural VAR, impulse response, teori, dan aplikasinya.